nanti kalau ada yang mungkin saya belum menggali, nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kan ada lagunya gitu ya, ya kan bisa jeda itu tidak ya. Masa melakukan kita ada. Jadi 1 jam itu ada. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Jadi nggak perlu bersabda Rasulullah SAW, sabar yang berbeda tinggi ialah bertambah hati pada permulaan datangnya musibah. Atau bapaknya mau ikut menekan foto nggak mau, kita nggak apa-apa. Kita mau gitu. Iya, tadi udah ngerekam. Kalau pas break mungkin lagi pas ketinggalan gitu. Oh iya. YES Radio Bangga Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YES, salam literasi. Sedang rasanya kembali saya Abdul Sari hadir menjumpai sahabat di pagi hari ini ya sahabat. Sabtu 18 Mei 2024 dan literasi hadir untuk Anda 1 jam ke depan dengan pastinya tema yang menarik ya untuk hari ini ada tentang pentingnya pengelolaan dana dan investasi untuk generasi muda. Nah, narasumber yang akan hadir siapakah? Nanti kita kenalan dulu ya sahabat. Yang jelas untuk Anda yang mau gabung bisa nanti langsung WhatsApp atau via telepon di 0812 2665 774. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Titin Alfiah SPD SD, Guru Penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Ini dari Adimala ya? Iya, dari Adimala. Bagaimana lancar? Alhamdulillah sangat lancar, cuma tadi sedikit terkejut ya ternyata di depannya itu Alfamart kayak gitu. Benar sekali. Jadi ini baru pertama kali kayak gitu. Iya, pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ya nanti ngobrol-ngobrol tentang tema yang sangat menarik pada hari ini ya Bu ya. Tentang pentingnya pengelolaan dana dan investasi untuk generasi muda. Iya, betul. Oke, nanti sahabatnya juga bisa bertanya, silakan lewat WhatsApp kami ya. Sekali lagi di 0812 2665 774. Baik, untuk perkembangan tema kedahulu ini seperti apa nih Bu? Jadi tema ini tuh berawal itu dari kegiatan calon guru penggerak saya pada sesi akhir waktu itu ya. Tahun berapa itu? Tahun 2023 maksud saya. Jadi di situ pengajar praktik saya itu mengarahkan kepada saya agar program yang saya bawa itu ada nilai UMKM-nya. Nah, saya mengambil judul waktu itu Dana Kece, dan alhamdulillah itu menjadi praktik baik saya yang akan saya bawa pada hari ini. Dana Kece, apa Dana Kece? Dana Kece itu kreatif dan cerdas. Jadi jadi saya ingin murid-murid saya itu kreatif dan juga cerdas seperti itu. Jadi awalnya itu ya. Iya. Yang terbelakang tema kita pada pagi hari ini. Dan sebelum lanjut ke lebih jauh, saya akan bacakan dulu data dari Ibu Titin Alfiah ya Bu ya. Iya. Lahir di Cilacap 9 Juli 1985 dan alamat di Adipala. Iya. Guru di SD Negeri Olahan 1. Iya, betul. Adipala ya. Hobinya menulis. Iya. Kemudian sudah ada karya juga buku solonya, ini novel Pesona Sang Pemimpin. Iya, alhamdulillah. Nah, dia 1 buku solo, Catatan Sebuah Hati, Puisi Cinta, Luka dan Kerinduan. Iya. Dalam penerbitan ya. Iya, alhamdulillah. Oke. 7 buku antologi puisi dan juga cerpen, dan motonya menambah kebaikan lillahi ta'ala. Iya. Oke, luar biasa. Ya, ini sebelum ke tema kita pagi hari ini, berarti Bu Titin kan senang nulis ya? Iya. Ini awalnya bagaimana bisa senang nulis? Nulis itu sebetulnya sudah hobi dari kecil, dan saya itu sudah punya mimpi, impian ya, bukan mimpi ya. Mimpi itu kan kalau tidur. Jadi impian kepengen jadi penulis waktu itu, tapi orang tua itu ya
ya mayoritas orang dulu gitu ya, memangnya kamu mau sih makan dengan tulisan kayak gitu ya, itu diremehkan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu itu tetap ada gitu di hati dan sampai akhirnya suatu hari saya dulu gitu pernah kadang-kadang ngirim karya juga ke majalah Anida, tahu ya? Oke, ya. Anida Muslimah dulu itu pernah juga dimuat di situ dan itu walaupun kadang-kadang apa ya penghargaannya hanya dapat buku atau dapat apa gitu tuh Tapi sudah senang iya banget ya? seneng banget. Dan Oke. terakhir saya mengikuti semacam kursus itu di book writing camp yang dipandu langsung oleh Helvitiana Rosa, Asma Nadia itu yang sudah apa ya penulis-penulis di suara hati istri seperti itu. Dan di situ saya kembangkan dan sampai sekarang itu. Tapi ada idola penulisnya nggak nih? Ada Siapa itu? Surya Kresnanda, ya Allah. Oke. Surya Kresnanda, Helvitiana Rosa itu, Asma Nadia itu adalah guru besar. Ahmad Fuadi. Yang menginspirasi ya? Ya betul, Ahmad Fuadi itu penulis Negeri Lima Menara. Oke. Dan terus dipupuk untuk hobi ini, akhirnya sampai bisa menerbitkan sebuah buku ya? Iya, dan rencananya itu kalau di book writing camp itu kan cita-cita beliau-beliau itu kan ingin mewujudkan 1 juta warisan Indonesia dan saya ingin berkontribusi di dalamnya. Jadi ketika saya selesai menulis buku, insya Allah buku berikutnya dan termasuk tema yang hari ini saya bawa praktik baik dana kece ini kedepannya akan saya tidak hanya sekedar cerita begitu, tapi akan saya jadikan buku untuk ketiga atau keempat saya seperti itu. Mohon doanya. Amin dan sukses nih ya. Iya. Berarti ini sudah tercapai ya? Ya belum kepengennya itu seperti J.K. Rowling itu kan apa ya Harry Potter seperti itu ya sampai jutaan kopi ya boleh dong mimpi ya. Suatu hari betul suatu hari buku saya bisa benar-benar best seller seperti beliau J.K. Rowling. Akhirnya sudah di sebuah film ya? Iya betul, keren. Oke, baik sahabatnya di rumah yang sedang menikmati bisa bergabung ya. Mungkin juga ingin tahu inspirasi apa sih sampai bisa menulis dan nanti ataupun sahabatnya juga boleh tanya tentang tema kita pada pagi hari ini. Kita break dulu ya Bu ya. Oke. Stay tune. Banyak. Ini apa namanya mahasiswa dari Poltek. Oh, Semester berapa? semester 5 ya? Oh semester 6 ya? Udah tengah-tengah ya? Kayak hampir ya. Kakak yang penyiar. Jadi pengalaman pertama di sini. Belum pernah. Yang hubungan apa sih Pak Muiz? Iya, bisa. Kita kemarin sempat off agak lama sih waktu Ramadan kan. Itu kemarin Pak Jemi sih jadi apa tidak? Pak Jemi sebelum saya kan harusnya Pak Jemi. Iya, jadwalnya kan waktu itu kan memang kita lagi mau Ramadan kan agak crowd gitu. Akhirnya kita cancel dulu. Belum. Saya kasih kata tanggalnya gimana dulu, tapi ternyata nggak bisa lupa. Malah saya tadinya kesininya kepengen sama anak-anak. Sama anak-anak saya bawa kelas 1 sampai kelas 5. Kepengen tahu loh ternyata asal suara di radio itu seperti ini gitu. Tapi ternyata itu loh kan biasanya kita penting kelas gitu. Terus ada satu guru yang tidak bisa jadi yang tadinya harus ke sini saya alihkan ke perpusda besok hari Selasa. Buat mengenalkan kerjaan anak-anak juga ya. Iya betul. Biasanya kita sering ketemunya. Habis lagi kebutuhan gitu. Ya. Nanti kita masuk ke pertanyaan yang saya sesuai ini aja ya, tadi ya.
kita bisa lebih dalam tentang program dana kece itu ya, karena ini baru di awalnya aja, nanti lebih dalamnya gimana prosesnya gitu kan ya, proses awalnya. Banget. Suara literasi sahabat hadir setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 10 dan Anda bisa bergabung ya bersama narasumber yang kami undang pada pagi hari ini. Kali ini bersama Ibu Titin Alfia SPDSB, Guru Penggerak Angkatan 8 ya sahabat. Tema yang diangkat adalah tentang pentingnya pengelolaan dana dan investasi untuk generasi muda. Tadi sudah disebutkan sama Bu Titin bahwa ada program yang namanya Dana Kece. Ini kecenya bukan kece cakep gitu ya. Ini lebih dari cakep. Lebih cakep karena ada kemampuan kreatif dan juga cerdas. Iya. Iya, ini khusus untuk putra-putri di tempatnya Ibu mengajar ya? Iya, betul. Ini bagaimana proses awalnya, Bu? Jadi proses awalnya kalau diceritakan itu sih panjang sekali ya perjalanannya. Saya ringkas aja. Jadi untuk program Dana Kece di sekolah saya itu ada 2. Jadi nanti ada yang pertama itu ada kegiatan kantin sekolah, kemudian yang kedua itu ada kegiatan outing kelas. Jadi kalau untuk kegiatan kantin sekolahnya ini saya melanjutkan dari program guru penggerak saya, calon guru penggerak saya waktu itu ya, program yang berdampak pada murid. Waktu itu pengalaman saya dan murid saya sekaligus teman-teman saya dan juga wali murid saya ya, ini jadi kolaborasi yang begitu banyak. Waktu itu saya membuat minuman semacam itu jelly ya, teh tarik kayak gitu. Itu yang dikemas oleh anak-anak ya, anak-anak itu belajar mengemas, kemudian meraciknya sendiri, mengemas, selanjutnya memasarkan. Jadi itu pengalaman yang benar-benar sangat berharga ya, sangat berharga untuk anak-anak dan juga saya sebagai gurunya, karena banyak sekali tantangannya di sini. Ketika anak-anak harus harus meracik teh tarik itu sendiri, gitu kan, butuh saya sebelum ke anak-anak kan saya juga harus cari dulu ya, belajar dulu resepnya bagaimana. Kemudian apalagi ketika anak-anak itu sampai di lapangan. Jadi itu sangat luar biasa tantangannya, termasuk soal rasa gitu ya, soal rasa yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga ketika kami gagal itu seperti itu. Nah, dari sini itu rencananya waktu itu dana dari ini kan menghasilkan dana gitu ya. Jadi ada dana awalnya, kemudian juga ada keuntungan yang disebut ya untung gitu. Nah, itu akhirnya waktu itu tujuannya gitu. Tujuannya itu untuk kegiatan GSMB nasional. Jadi Gerakan Sekolah Menulis Nasional. Jadi sebetulnya pada tahun 2023-2024 ini saya itu sudah berkonsultasi gitu. Saya punya keinginan yang ingin saya wujudkan mengenai literasi, seperti itu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan beliau itu menyetujui. Setelah itu saya konsultasikan juga dengan paguyuban wali murid. Dan ini berbiaya, biayanya satu anak itu 75.000. Nah, alhamdulillahnya wali murid itu juga sangat mensupport untuk kegiatan ini. Jadi ya untuk jangka panjangnya itu, jadi saya sampaikan di awal masuk begitu. Nanti di tengah-tengah itu akan ada kegiatan seperti ini. Nah, namun setelah pengajar praktik saya itu mengarahkan program calon guru penggerak saya itu ada nilai UMKM-nya, akhirnya saya mencoba gitu ya, memberanikan diri, gimana sih kalau kegiatan Dana Kece ini muaranya itu untuk anak, supaya anak itu bisa belajar untuk mencapai impiannya gitu, jadi mendapatkan 75.000 untuk mengikuti kegiatan GSMB yang nanti ada dampak yang sekolah
terima itu adalah literasi digital. Jadi nanti kami akan dibimbing 1 tahun seperti itu. Itu tidak dana 75.000-nya itu tidak dari wali gitu, tapi dari anak-anak. nah dari anak-anak. Dari anak untuk anak. Iya, itu kan jika itu benar-benar terjadi, menurut saya itu luar biasa Tidak gitu. membebani orang tua. Iya, Kasih biaya gitu ya. iya betul. Dan dari kewirausahaannya itu, anak-anak juga apa ya, belajar soft skill yang tidak di setiap sekolah itu didapat gitu. Karena nanti itu soft skill ini akan berguna ketika di lapangan ya. Betul sekali. Karena coba waktu itu saya pernah gitu dikomplain juga gitu oleh wali murid gitu, oleh wali murid dikomplain karena merasa anaknya itu iba gitu. Jadi kebetulan saya itu kan guru kelas 4A. Nah, ini kelas 4B gitu. Beliau itu telepon ke saya merasa anaknya itu tidak terima loh. Kenapa harus menjual seperti ini gitu. Gitu seperti itu. Kalau anaknya harus jualan gitu. Iya, begitu. Dan alhamdulillahnya setelah saya jelaskan, wow, beliau itu sangat mendukung, bahkan si anaknya ini kan saya hanya membebankan ke anak itu untuk menjual 5 cup kayak gitu, 5 cup saja, dan itu bertahap. Jadi untuk hari ini itu kelas 4A, besok kelas 4B, besok kelas 5, besok kelas 6, dan itu terkoordinir. Saya berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah, ada bentuk laporannya, kemudian di akhir ya kami itu kan di sekolah kami gitu, setiap akhir semester kan ada perayaan P5. Nah, anak-anak ini ada semacam apresiasi kayak gitu. Anak-anak yang menjual, yang bisa cara itunya memasarkan dengan penjualan terbanyak itu dapat piagam dengan nominasi nominasi wirausahawan cilik kayak gitu. Iya betul. Kalau ini kan kalian di sekolah-sekolah itu biasanya kan dari orang tua murid yang mengusahakan gitu. Iya betul. Gitu ya. Tapi ini kalau di sekolahnya ibu, ini justru anak-anak yang membuat makanan itu ya. Itu hanya waktu itu saja. Kemudian untuk kelanjutannya itu tidak seperti itu. Saya sudah mengarahkannya lagi karena banyak sekali hambatannya seperti itu, dan saya akhirnya banyak berpikir gitu, dan ada masukan-masukan dari komite, dari wali murid, kepala sekolah, dan rekan guru gitu. Terus akhirnya kami mengambil yang paling simple gitu, namun tetap sangat menguntungkan. Jadi akhirnya dari program ini saya berlanjutnya ke kantin sekolah, di mana di kantin sekolah ini kami berkolaborasi dengan anak dari kelas 4, 5, 6 itu, kemudian dengan wali murid. Jadi di sini wali murid itu menitipkan ya, jadi yang punya, tentu saja yang punya skill bikin itu ya, bikin ya makanan, itu menitipkan dagangan ke sekolah, kemudian secara bergantian. Jadi kurang lebih kalau satu anak itu dalam sebulan piket 1 kali gitu. Menjaga kantin, mengelola gitu. Kemudian anak juga belajar secara sederhana gitu, ada pemasukan pengeluaran kayak gitu ya. Kemudian betul. Kemudian ini dari wali murid ini harganya 2.000, kemudian dijual 2.500, kita untung 500. Nah, kan anak jadi melek finansial, itu penting. Jadi pentingnya betul. Kalau ada donasi muda. Iya betul. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua itu outing class. Jadi outing class ini saya mencoba mengajak anak-anak didik saya itu, pertama itu di kelas saya di kelas 4A, supaya tidak meremehkan sesuatu yang kecil gitu. 500 rupiah. Iya, 500 rupiah ya. Koin 500 rupiah itu dapat apa sih? Kadang-kadang anak saja itu kalau ada juga gitu ya. Kalau misalkan kan kita sebetulnya kan sudah tidak boleh menghukum gitu ya. Tapi kan ada semacam konsekuensi kayak gitu. Misalkan tidak piket
gimana nih ya supaya bisa kalian itu eh, benar-benar disiplin, kemudian tidak melanggar gitu. Terus konsekuensi apa yang paling tepat kayak gitu. Ternyata dari anak-anak itu udah pula didenda aja kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya kan denda kan tidak baik ya, tapi ternyata karena dendanya ini juga nanti masuknya ke misalkan ke kebersihan kayak gitu ya. Itu kan oh ya berarti tidak apa-apa gitu. Punishment yang mendidik gitu. Iya, betul. Ternyata mereka untuk membayar denda 2.000 aja itu sangat ringan gitu. Bahkan kadang-kadang, wah nggak apa-apa lah saya 2.000 gitu lah. Nah ini tuh 500 loh ya, di bawah 2.000 banget gitu ya. Nah jadi kadang-kadang itu benar-benar ya apalagi receh gitu, nggak berarti banget. Namun saya mencoba untuk mengkonsistenkan anak-anak dari receh Rp500 itu supaya bisa bernilai edukatif. Nah, Jadi dikumpulin setiap hari? Iya, dikumpulin setiap hari dan kan di sekolah saya itu biasanya kalau akhir semester juga ada kegiatan renang gitu. Nah, kan saya tahu ternyata bis renang itu kan biasanya ke Sampang, kan dekat areanya. Itu cuma 300, kadang 350 itu tergantung jamnya kayak gitu. Iya, sewa bisnya. Iya. Nah, saya akhirnya punya pandangan lain. Oh, gimana kalau eh, tidak hanya renang saja gitu ya, tidak hanya renang saja, tapi juga kegiatan yang lain seperti berkunjung ke daerah-daerah yang penting gitu, yang perlu anak-anak kenal kayak gitu. Dari dana ini, dari dana Rp500 ini, saya komunikasikan dengan anak-anak didik saya. Alhamdulillah mereka itu sangat mendukung, wah malah seneng gitu kan ya. Itu sudah dicoba dan alhamdulillah sudah berhasil. Itu untuk kelas 4 saja? Kalau awalnya itu kelas 4A dengan kelas 4B. Kemarin kita sudah berhasil dari Rp500 itu sudah berhasil kami itu berkunjung ke SMP 4, SMP Negeri 4 sini Cilacap untuk kegiatan studi banding tanaman hidroponik. Kemudian yang kedua kami juga sudah berkunjung ke SLB, di mana kedua kegiatan ini benar-benar dampaknya itu luar biasa. Dari studi banding ke SMP Cilacap itu sekarang di SD Negeri Wulan 1 juga sudah punya tanaman hidroponik ya. Jadi ini terobosan baru. Dari koin 500 yang terkumpul ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang juga sangat berharga untuk siswa ya, pengalaman. Iya, betul. Jadi pengumpulan koinnya ini sendiri dari ada yang ngumpulin atau bagaimana prosesnya, Bu? Pakai celengan. Jadi saya benar-benar tidak memaksakan. Jadi benar-benar ini kesadaran anak-anak. Satu anak atau celengan? Enggak, bareng. Jadi ketika mungkin ada salah satu atau dua anak yang mungkin uang jajannya habis, ya saya tidak memaksa besok kamu harus memasukkan 1.500 itu tidak. Ya benar-benar ini kesadaran anak. Kadang-kadang juga mungkin sudah saking terbiasanya dan sudah ada mungkin nilai amal seperti itu ya. Ada yang kadang memasukkannya 2.000 kayak gitu. Jadi saat dikoordinir setiap hari itu celengan anak yang masuk ya sekolah itu. Yang koordinir juga anak. Saya benar-benar menyerahkan semuanya ke anak. Kan di situ iya, sudah ada ketua, sudah ada bendahara, itu semuanya berjalan. Alhamdulillah. Itu anak yang misalnya tidak masuk sekolah gimana? Tetap yang masuk saja. Oke. Dan nanti dibukanya kapan? Dibukanya ketika kita sudah memutuskan ya, sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, kita akan ada kegiatan outing kelas, terus kita minta jadwal, dikasih jadwal tanggal berapa. Nah, berarti seminggu sebelum hari H itu kita buka gitu. Dan itu dibuka bareng, rasanya itu wah seneng banget gitu ya, iya kayak gitu. Jadi anak-anak juga wah gitu. Seru. Baik, Bu Titi nanti lanjutkan keseruan ini juga, dan buat sahabat di rumah yang ingin bergabung juga masih bisa WhatsApp ya, atau telepon di 0812 2665 774. Kami akan kembali untuk Anda di Salam Literasi. Saya
Informasi waktu sekarang juga pukul 9.38 sahabat Yes, masih di Soal Literasi bersama dengan Ibu Titik Alfiah SPD SD, Guru Pemberat Angkatan 8. Tema kita hari ini pentingnya pengelolaan dana dan investasi untuk generasi muda. Sudah jelaskan sama Bu Titin tadi, luar biasa manfaatnya ya ternyata untuk anak. Paling nggak ini apa yang melatih anak untuk nanti ke depannya dia bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bisa mengelola apa namanya kayak keuangan sendiri. Iya, apapun itu yang namanya mengelola keuangan ibu rumah tangga pun. Iya benar, betul sekali. Dari kecil sudah dibiasakan jadi paling nggak ada pengalaman lah ya. Betul. Masa-masa SD gitu ya. Nah itu kalau tadi bikin minuman yang kayak jelly itu resep awalnya sebenarnya dari Bu Titin yang ngasih resepnya atau bagaimana? Iya, dari saya zamannya kan canggih gitu kan. Kita belajar di YouTube itu otodidak, kemudian kita rasakan bersama dengan dewan guru kayak gitu. Setelah jadi ya kita praktekkan dengan anak seperti itu. Kenapa dia bilang minuman? Membuat minuman? Karena yang paling mudah. Paling mudah. Iya, paling mudah. Gitu Iya, ya. paling mudah. Hasilnya dari yang sudah dipasarkan, keuntungannya bagaimana? Keuntungannya kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa keuntungannya itu akan digunakan untuk kegiatan literasi digital seperti itu. Jadi masih dikumpulkan karena waktu itu kan target saya itu 75.000 dikali kurang lebih 100 anak kayak gitu. Jadi sekitar 8 jutaan lah itu karena 100 lebih itu. Dan sekarang dengan adanya kantin sekolah juga itu belum sampai 8 juta, tapi kan kita sudah punya saldo gitu. Saldo yang memang itu asalnya dari anak gitu. Ya, jadi yang ngurusin saldo dan sebagainya dari Bu Titin ya atau anak juga ya? Saya berkolaborasi dengan rekan guru. Jadi kalau anaknya itu hanya di kantinnya saja, di kantinnya menentukan harga gitu, itu juga sudah keterampilan ya. Kemudian pengelolaan keuangan hanya sekedar pemasukan berapa begitu. Untuk yang selebihnya masih di guru. Tapi untuk jangka panjangnya tetap saya kepengen, karena sekarang kebetulan saya jadi guru kelas 4, jadi saya menurut saya kelas 4 ini masih terlalu kecil gitu. Nanti biasanya kan saya memang seringnya ditempatkan di kelas 6. Kebetulan juga nanti tahun depan juga di kelas 6 lagi. Nah, kalau ketika saya di kelas 6 insya Allah nanti karena lebih intensif gitu ya, ketika kita sebagai gurunya itu akan saya ajarkan juga sekedar sesederhana pembukuan, ada uang masuk, uang keluar, saldo, karena itu penting sekali. Karena ternyata saya kan juga aktif di di kegiatan kemasyarakatan gitu ya, seperti ada PKK seperti itu. Kadang-kadang walaupun sesimpel menjadi bendahara di tingkat RT atau RW begitu ya, untuk laporan yang sistematis itu belum tentu bisa begitu. Dan itu alhamdulillahnya saya juga seperti itu ya, punya pengalaman seperti itu. Ada ibu-ibu juga yang baru belajar seperti itu dan baru tahu gitu. Nah, ini saya sudah berencana gitu ya memberikan ilmu ini ke anak didik saya. Jadi saya kepengen suatu hari nanti anak didik saya itu ya dimanapun tempatnya gitu, mereka jadi apa gitu, itu sudah punya bekal yang jadi belajar itu belajar akuntansi ya. Iya, sesederhana itu. Ya, sesederhana itu begitu, betul. Iya, oke. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Cantika di Cilacap ini nyambung juga ya. Agenda ke depannya dari dana kece ini untuk program anak apa lagi tadi selain mungkin outing kelas ya? Mana lagi Bu? Oh iya, terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Cantika. Ibu Cantika yang sangat cantik ya, insya Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya dana kece yang berupa program outing kelas ini sebetulnya pada hari Sabtu 18 Mei ini sudah direncanakan di awal, sudah saya komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan anak-anak dan wali murid gitu. Itu ingin berkunjung ke Yes Radio gitu. Jadi ketika saya rekaman kayak gini, saya tuh pengen anak-anak juga tahu ternyata radio itu asal suaranya itu prosesnya itu seperti ini gitu. Saya sudah merencanakan seperti itu dari awal.
Tapi kebetulan di sekolah saya ada yang juga masih kuliah dan kebetulan hari ini tuh jadwalnya kuliah. Kuliahnya sih sebetulnya setelah pukul 12 ke sini ya. Cuman kan ketika ada kegiatan outing kelas kita waktunya kan panjang. Jadi ya kita gimana baiknya gitu. Akhirnya kita undur di tanggal 21. Jadi yang tadinya ke Yes Radio itu saya alihkan ke Perpusda. Satu ke Perpusda, kemudian yang kedua kita ke Benteng Pendem. Itu kalau dulu hanya diikuti oleh kelas 4A dan kelas 4B, dan sekarang alhamdulillah diikuti oleh kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan juga didukung oleh wali murid kelas 1. Sangat luar biasa. Jadi antusiasnya luar biasa sekali nih. 7 bis. 7 bis ya. Dari dana ini ya. Dari dana Rp500 itu hasilnya sangat mengedukatif. Tadi kalau berada di sana juga ya ketika mengunjungi ke SLB ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana nih? Ke SLB itu benar-benar kalau bagi diri saya pribadi itu pengalaman yang wow gitu, yang membuat saya itu harus berkali-kali mengucapkan Masya Allah begitu. Karena apa ya, kita yang sempurna saja terkadang jarang sekali mengucap hanya sekedar Alhamdulillah, itu kadang-kadang jarang gitu ya. Tetapi ternyata di SLB itu kita bertemu dengan anak-anak yang memang benar-benar Masya Allah luar biasa. Kita banyak sekali bersyukur di sana, termasuk juga anak-anak didik saya. Di situ yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu ketika kami itu bertemu dengan anak kecil. Anak kecil itu masih kelas 1 ya, kelas 1. Saya sempat berbincang-bincang dengan murid-murid saya, dengan si anak ini. Tadinya itu saya kira anak ini tuh bisa melihat gitu ya, karena di depannya itu juga jadi anak kecil ini dibawa ketika lokakarya. Ketika lokakarya itu di stand saya, si anak ini tuh main piano, main organ gitu, main organ ya. Saya tuh nggak tahu si anak ini tuh nggak bisa melihat gitu. Saya tahunya jadi saya tahunya ketika di SLB itu dia bilang kan ada anak didik saya yang ngasih hadiah gitu, ngasih hadiah, kemudian dia itu senengnya ya ampun, ini hadiah apa, pasti nanti orang tua saya jingkrak sekali karena melihat saya dikasih hadiah kayak gitu. Dan kenapa bisa cingkrak gitu? Ya karena saking senengnya. Terus saya tuh ada melihat sesuatu yang aneh gitu. Ternyata ini tuh nggak bisa melihat gitu. Lah saya Masya Allah, ternyata meskipun ia tidak bisa melihat juga, prestasinya itu bahkan sampai ke tingkat provinsi. Itu luar biasa. Iya. Jadi yang saya terbenung gitu. Yang sampai juga tingkat udah sampai American Got Talent. Iya betul. Itu juga. Itu kan dilihat di TV gitu kan. Nah, kalau ini kan kita melihat langsung gitu. Jadi dan itu banyak juga yang lainnya gitu. Apalagi ketika yang tidak bisa mendengar juga, itu tidak bisa mendengar. Jadi gurunya juga memperagakan gitu, bagaimana ketika ada suara di sini, terus ekspresi mereka gitu, dan kesabaran guru-gurunya juga, itu benar-benar pelajaran berharga. Dan juga bagi anak-anak didik saya, karena di sekolah saya juga bukan sekolah yang seperti itu ya, tapi kan sekarang kita harus zamannya inklusif begitu ya. Nah, anak-anak didik saya juga lebih menghargai keinklusifan di sekolah saya. Jadi memang ada berguna sekali dari Ulangan ini, bisa outing kelas ke tempat yang memang sesuatu berharga untuk anak-anak didik gitu ya Bu? Iya betul. Oke, tadi kalau di SMP Negeri 4 itu hidroponik ya? Iya, hidroponik. Itu diterapkan ke sekolahnya Ibu? Iya, jadi waktu itu ya program saya itu yang dana kece itu selain minuman, saya juga membuat hidroponik sederhana gitu. Saya juga belajarnya dari YouTube gitu ya. Dan kita saya didukung oleh teman-teman itu kepedean gitu, kepedean. Iya,
kepedean ya kita pakainya barang-barang bekas ya. Memang kita temanya waktu itu memanfaatkan barang bekas. Jadi botol bekas, terus kayak cup bekas gitu dimanfaatkan supaya lebih berharga gitu. Jadi untuk membuat hidroponiknya sederhana pakai itu. Namun ternyata kami di tengah perjalanan itu gagal. Alhamdulillahnya kepala sekolah tidak marah gitu. Iya betul. Dan kami tidak menyerah, yaitu alhamdulillahnya dengan adanya kegiatan outing kelas ini, ya kami bisa punya terobosan baru, inovasi baru dengan hidroponiknya lebih modern lagi gitu. Bisa diambil manfaatnya ketika outing kelas. Iya betul. Bisa dibanding ke sekolah lain begitu ya. Kan itu juga nantinya kan ada dana-dananya juga. Ketika sayuran itu nanti apa ya? Ya setidaknya nomor 1 buat sawangan ya, seger kayak gitu ya, melihat hijau-hijau di sekolah gitu. Keduanya nanti ya siapa tahu gitu ya dari mungkin ya lingkungan sekitar gitu ya, ada yang membutuhkan untuk sayuran mereka kan boleh gitu ya, itu dijual juga ya Bu? Iya ya jangka panjangnya begitu. Iya, luas sekali. Nah tadi katakan bahwa ada tantangan tersendiri ya Bu, ini tantangannya apa? Kendala-kendalanya apa? Banyak sekali kalau bilang tantangan gitu ya, aduh kepengen nangis. Bisa diceritakan satunya atau duanya? Untuk apa ya, tantangan yang pertama itu kalau kesini sih sebetulnya sudah apa ya, sudah berjalan ya, sudah berjalan dan sudah apa ya, nyaman begitu ya. Namun pada awalnya tetap itu apa ya, luar biasa, terutama ketika saya dan anak-anak itu mengalami kegagalan rasa itu kan pernah gitu ya. Jadi ketika waktu itu ya, ketika anak-anak mau bikin namanya meracik minuman ya, meracik minuman kan sudah ada takarannya, ini harus sekian gitu. Nah dilalah waktu itu saya ada kegiatan sebetulnya sebentar gitu, saya ke Korwil gitu. Saya tinggalkan, saya pesan ke guru lain, tolong dijaga kayak gitu. Ternyata ini terlepas dari penjagaan itu, anak-anak meracik sendiri gitu. Anak-anak meracik sendiri dan ternyata sebetulnya sih jadi gitu ya. Cuman mereka kurang mengaduknya, dan akhirnya rasanya itu apa ya, beraneka ragam. Jadi ada yang rasanya enak sekali, ada yang rasanya hambar, dan bahkan ada yang rasanya pokoknya entahlah seperti itu. Iya. Iya. Dan kebetulan itu pas piketnya kelas 4A. Jadi pas wali murid saya gitu. Dan alhamdulillah wali muridnya itu tidak tidak memaki-maki saya gitu ya. Namun mereka tetap mensupport saya dan mensupport anak-anak, dan itu membuat saya terharu gitu. Tuh, saya mengucapkan terima kasih sekali nih kepada dari orang saya sendiri. Tadi juga ada yang tadi mungkin jadi tantangan juga ya. Nggak ada yang nggak setuju, mungkin anaknya jualan. Akhirnya mendukung juga. Iya. Oke. Terus apa lagi Bu? Yang berkesan lagi tentu saja dalam pembuatan ini. Tadi kan gagal kan hidroponik yang pertama begitu ya, kita gagal. Alhamdulillah saya dan juga didukung oleh rekan-rekan gitu ya, tidak menyerah, kita mencoba studi banding ke SMP 4 ya. Alhamdulillah, dan itu kan membuat itunya juga proses gitu, karena saya berkolaborasi dengan satpam di sekolah saya yang kebetulan juga itu punya skill macam-macam gitu. Jadi dia bisa satpam, bisa jadi tukang, bisa betulin keran, dan juga bisa membuat alat ini, hidroponik ini. Jadi itu apa ya, perjalanannya sangat panjang begitu. Intinya sekarang sudah jadi, dan ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dinikmati ya. Betul. Iya, oke, baik. Itu kita kan bagi nanti closing statement ya, tetap stay tune di sini di Solusi. Oke, nanti terakhir closing statement ya Bu. Berarti ini terakhir ya di sini. Terakhir. Oke. Terakhir paling pesan mungkin ya, pesan-pesan mungkin ya. Pesan-pesan atau harapan di ke depan
ya. Durasinya 3 menit, 4 menit lah. Oke. 3-4 menit ya. Iya. Tapi singkat aja. Mulai 13 Mei 2024, roti bakar Nganeni pindah lokasi ke Warung Nganeni, lokasi di Baik sahabat, kita sudah pada sesi terakhir untuk soal literasi bersama dengan Ibu Titin Alfia SPD SB tentang pentingnya pengelolaan dana dan investasi untuk generasi muda. Baik Bu Titin, sebagai closing statement mungkin bisa disampaikan sahabatnya sama harapannya, pesan-pesannya, silakan. Oke, terima kasih. Baik, saya akan memberikan pesan ya di akhir sesi ini. Yang pertama untuk para guru di seluruh Indonesia. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inspirator. Jadi melalui Dana Kece ini, mari saya menghimbau kita ajarkan kepada siswa bahwa disiplin dan tanggung jawab kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Kita tanamkan kebiasaan menabung sebagai bekal mereka menghadapi masa depan yang cerah. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian untuk murid-murid saya pada khususnya dan untuk seluruh murid di Indonesia, pesan saya adalah jangan remehkan langkah kecil. Karena dengan langkah kecil yang konsisten bisa membawa kita ke tempat yang luar biasa. Jadi, ayo hargai setiap sesuatu itu walaupun itu sangat kecil. Karena seseorang bisa dikatakan besar itu juga karena ada sesuatu yang kecil. Kita tidak mungkin dikatakan besar jika tidak ada yang kecil di sekitar kita. Kemudian yang terakhir untuk wali murid saya dan wali murid di seluruh Indonesia. Dana Kece ini bukan hanya tentang menabung, tetapi tentang membangun karakter bangsa. Jadi program ini mengajarkan kita semua untuk pentingnya disiplin dan tanggung jawab serta kebersamaan. Jadi intinya jika di suatu sekolah itu ada kolaborasi, jadi anak itu ibaratkan seekor burung, sayap di kiri adalah guru atau pihak sekolah, kemudian di kanannya adalah orang tua. Ketika seekor burung itu terbang dengan satu sayap, atau bahkan kalau tidak ada dukungan dari orang tua dan guru, pasti untuk menggapai impiannya sangatlah sulit. Jika burung itu terbang dengan satu sayap, artinya hanya dukungan oleh guru atau mungkin orang tua, guru mendukung tapi orang tua tidak, atau orang tua mendukung tapi guru tidak, pasti akan terbang tapi kesulitan. Tetapi ketika burung itu terbang dengan kedua sayapnya, dengan dukungan oleh orang tua dan gurunya, Masya Allah, Insya Allah, anak-anak didik kita akan terbang menggapai impian mereka setinggi-tingginya untuk Indonesia. Amin, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Titin. Oke, sudah hadir di studio di Sonrasi. Oke. Lagi dengan tema yang berbeda ya, Bu. Oke. Sukses selalu buat Titin juga. Oke. Saya salam terakhir ya, belum mengucapkan salam terakhir. Terima kasih atas kesempatan ini untuk beliau Ibu Isnaini, kemudian juga rekan-rekan seluruh guru penggerak di Kecamatan Adipalah, dan juga kepala sekolah saya Bapak Taufik Maiburi. Baik, iya. Terima kasih Bu Titin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, sampai sini untuk selebrasi edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pastikan tetap bersama kami program selanjutnya. Saya akan selamat siang.